Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Strategi dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah tentunya berbeda dengan strategi dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Jadi apa yang dilakukan Nabi Muhammad di kota Madinah kita akan pelajari di sini. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, jadi kedatangan Rasul disambut dengan sangat bahagia oleh penduduk kota Madinah, yaitu Rasul sampai pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ada 4 substansi dakwah periode Madinah. Keempatnya ini adalah pembinaan akidah ibadah dan muamalah kaum muslim, pembinaan ukhuwah atau persaudaraan untuk menyatukan kaum muslim, pembinaan kadar-kadar perjuangan untuk mempertahankan wilayah dakwah, dan memetakan pertahanan dan sosial. Strategi yang digunakan Nabi dalam dakwahnya di kota Madinah yaitu dengan strategi dakwah bilhal. Dakwah bilhal ini adalah dakwah yang dilakukan dengan nyata. Apa saja strategi Rasul di Madinah? Yang pertama adalah mendirikan masjid. Nah, ketika sampai di Madinah, Rasulullah langsung mencari tempat untuk dibangunnya masjid, di mana Rasul membangun masjid yang dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah di Madinah, yaitu Masjid Nabawi, yang kemudian dijadikan untuk mendidik para sahabatnya dan mengatur pemerintahan. Masjid Nabawi merupakan masjid kedua yang dibangun Nabi Muhammad dalam sejarah. Nah, masjid pertama yaitu Masjid Quba. Sedangkan yang dibangun di kota Madinah ini yang paling pertama adalah Masjid Nabawi. Yang kedua adalah strategi Rasul yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, yang mana tujuannya Rasulullah mempersaudarakan kaum ini adalah Rasulullah mempersaudarakan dua kaum muslimin, yakni Muhajirin dan Ansor. Rasulullah menganjurkan untuk kedua kaum tersebut untuk saling memupuk persaudaraan dan melarang adanya sentimen kesukuan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat umat Islam. Kaum Muhajirin, apa itu kaum Muhajirin? Muhajirin adalah kaum yang berasal dari Mekah, artinya yang hijrah. Sedangkan Ansor adalah kaum yang menolong, yaitu penduduk kota Madinah. Nah, adapun ini di antara sahabat-sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair, Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Utban bin Malik, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Arabi, Abu Ubaidah bin Jarrah dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Mu'az. Nah, ini adalah salah satu contoh para sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah berdasarkan akidah, bukan berdasarkan darah. Selanjutnya, strategi yang ketiga adalah membuat perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah, atau hasil dari perjanjian tersebut disebut dengan Piagam Madinah. Jadi tujuan dari dibuatnya perjanjian ini adalah Rasulullah melakukan perjanjian untuk memperkokoh posisi kaum muslimin dari gangguan penduduk asli, bangsa Arab maupun Yahudi. Hal ini dilakukan tak lain untuk menjaga stabilitas di Madinah, maka dibuatlah yang menghasilkan Piagam Madinah. Apa itu Piagam Madinah? Nah, Piagam Madinah adalah satu perlembagaan atau perjanjian yang pertama di dunia
Kemudian dibuat oleh Rasulullah sendiri pada tahun 622 Masehi, mengandung 47 pasal, 23 pasal membicarakan hubungan antara umat Islam sesama umat Islam. Dalam hal ini adalah antara kaum Ansor dan Muhajirin. Kemudian 24 pasal membicarakan hubungan antara umat Islam dengan non-Islam, yaitu dengan kaum Yahudi. Nah, ini poin keempat dari strategi Rasul ketika berdakwah di Madinah, yaitu membangun perekonomian rakyat, di mana dalam membangun perekonomian rakyat ini, Rasulullah mendirikan pasar yang tidak jauh dari Masjid Nabawi untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dakwahnya. Pasar ini dibangun untuk mendidik umat dalam mengatur roda perekonomian yang adil berdasarkan ajaran Islam. Kemudian Pasar Madinah ini menjadi salah satu strategi Rasul di dalam berdakwah melalui kegiatan perekonomian. Yang terakhir adalah yaitu meneladani perjuangan Nabi Muhammad di Madinah. Nah, meneladani perjuangan Nabi Muhammad di Madinah ini, apa yang harus kita ambil pelajaran dari perjuangan Rasul ketika berdakwah di Madinah, yaitu pertama, supaya kita selalu percaya akan hadirnya pertolongan Allah. Yang kedua, agar kita bisa saling tolong-menolong dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga, agar senantiasa menjalin ukhuwah. Dan yang keempat, supaya dapat melakukan kerja keras, cerdas, dan bersungguh-sungguh dalam berusaha. Nah, mudah-mudahan kita bisa meneladani perjuangan Rasulullah ketika berdakwah di Madinah ataupun di Mekah. Nah, itulah materi kita hari ini. Kita cukupkan dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran kasir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.